Halo teman-teman, di video ini aku akan bahas mengenai tips hemat, tapi tidak seperti sebelumnya. Kalau aku bahas tips hemat kan dengan cara mencatat dan mengevaluasi pengeluaran seperti di video ini ya. Nah, kali ini aku akan bahas tips hemat listrik, terutama penggunaan alat listrik. Kenapa listrik? Karena TDL naik. Oh bukan itu, tapi karena selama masa pandemi kan kita banyak tinggal di rumah ya. Jadi penggunaan alat listrik khususnya itu AC, lampu, dan untuk gadget-gadget itu pasti sangat tinggi. Jadi penting untuk kita memahami gimana caranya bisa menghemat penggunaan alat listrik. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas supportnya selama ini, atas dukungannya, dan semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya. Lihat di pojok ini, klik aja. Dan silakan isi komen di bawah kalau ada saran dan masukan untuk saya. Dan kalau kamu suka, silakan diklik lonceng supaya nggak ketinggalan info-info berikutnya. Dan share ke teman-teman, tetangga, se-RT, se-RW, sekelurahan. Oke, aku nggak mau berlama-lama lagi. Yuk kita simak tips hemat penggunaan alat listrik. Untuk TV dan audio, kita harus atur volume TV-nya ya. Semakin besar volumenya, maka energi yang dipakai juga semakin besar. Jadi nggak usah keras-keras, secukupnya aja. Kalau nggak dipakai, segera matikan. Jangan pakai mode standby ya, karena mode standby itu meningkatkan penggunaan energi. Terus kalau ada steker seperti ini nih, saklar ya, atau stop kontak, matikan aja di sini atau cabut kabel stekernya. Kalau ada fungsi timer bisa dipakai ya, daripada nanti kamu nonton terus ketiduran. Yang ada bukan kamu nonton TV, tapi TV nonton kamu deh. Mengisi kulkas jangan terlalu penuh, karena kalau penuh sirkulasi udaranya jadi tidak lancar, jadi penggunaan energi listriknya jadi semakin besar. Nah, ini kulkasku penuh banget ya, ini sudah aku kurangin. Agak legaan dikit. Jeng jeng. Di bagian pintu juga sudah dikurangi. Kalau membuka pintu kulkas jangan terlalu lama. Cepat-cepat aja diambil apa yang dibutuhkan terus pergi. Dan jangan terus juga ngadem ya, enggak sih? Jarak kulkas dengan dinding minimal 15 cm ya, biar ada sirkulasi udara. Kemudian untuk memilih ukuran kulkas harus sesuai dengan kapasitas kebutuhan kita. Kalau memang orangnya banyak ya kulkasnya bolehlah besar-besar. Mengisi freezer juga tidak boleh terlalu penuh. Seperti ini penuh ya. Semakin penuh isinya maka pemakaian listriknya jadi semakin besar, makin boros. Jadi ini harus dikurang-kurangin isinya. Aku keluarin dulu deh ini beberapa. Satu lagi, untuk freezer harus rajin-rajin mencairkan bunga es ya. Mungkin sekalian kita bersihkan kulkas, cabut stekernya, dan dibersihkan bunga esnya. Jarak kulkas dengan sumber panas lain seperti kompor harus agak jauh ya, karena semakin panas lingkungan dari kulkas maka penggunaan energi listriknya juga semakin besar. Kalau karetnya agak rusak atau kaku, segera diganti. Suhunya juga harus diatur sesuai dengan kebutuhan. Kalau isinya banyak, suhunya harus diturunkan ya, tapi kalau isinya dikit kita naikkan aja. Sekarang kulkas-kulkas sudah canggih kok ya, ada pengatur suhunya sendiri. Pilih kapasitas AC sesuai dengan luas ruangan. Semakin luas ruangan tentunya kapasitasnya harus makin besar ya. Kalau kamarku ini aku pakai yang 1,5 PK.
Pilih AC dengan tingkat efisiensi yang rendah. Cara ngitungnya, kapasitas AC dibagi watt atau energi. Jadi kita pilih yang wattnya relatif rendah ya. Sekarang sih sudah banyak ya AC-AC yang wattnya ini efisien. Gunakan penutup di bagian ruangan yang terkena sinar matahari ya, karena semakin panas sinar masuk dari luar, tentunya pemakaian energinya jadi semakin besar dan semakin boros. Servis AC harus dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Makin sering digunakan, tentunya harus lebih sering dibersihkan atau diservis ya. Di kamarku aku menggunakan korden untuk penutup. Kordennya agak tebal karena sinar matahari kadang silau banget. Terus semua jendela, pintu, ventilasi harus ditutup rapat. Gunakan fungsi timer. Seandainya kamu akan bangun jam 5 pagi, jam 5 otomatis dimatikan karena kadang-kadang kita lupa ya matikan AC. Jangan mengeset suhu terlalu rendah. Kalau sudah cukup dingin, suhu dapat kita naikkan. Sama seperti fan atau kipasnya juga, waktu awal-awal bolehlah tinggi ya, sampai udara yang cukup dingin, setelah itu bisa kita turunkan. Kombinasikan antara suhu dan kipas ya. Jangan sering-sering menyalakan dan matikan AC. Jadi kalau cuma keluar sebentar, nggak usah dimatikan. Tapi kalau agak lama, baru kita matikan. Karena menyalakan AC itu butuh banyak energi. Untuk pemilihan kipas angin, pilih yang diameternya sesuai dengan luas ruangan. Semakin luas ruangan, tentunya butuh diameter yang besar. Untuk ruanganku ini 3 x 7 meter, aku cukup pakai yang 40 cm diameternya. Bila ada, kamu bisa gunakan fungsi timer, jadi tidak lupa mematikan waktu kamu meninggalkan ruangan. Pilih kipas angin yang dayanya lebih kecil dari kipas angin lain yang besarnya sama ya, atau yang sama di kelasnya. Yang kupakai ini wattnya kecil banget, cuma 50 watt. Atur kecepatan kipas angin sesuai kebutuhan. Kalau cuaca panas dan orang banyak, kita bisa pakai kecepatan yang paling tinggi. Kalau tidak, ya kita gunakan aja kecepatan yang paling rendah ya. Sebentar, aku ngadem dulu ya. Bersihkan kisi-kisi dan dinamo secara rutin. Ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Kalau memang perlu, kita bisa buka penutupnya dan dibersihkan dengan cairan pembersih piring ya. Dan terakhir, kita bisa buka jendela dan pintu lebar-lebar agar angin masuk, jadi udara di dalam rumah tidak terlalu panas. Sampai ketemu lagi di part kedua ya. Terima kasih.